Mas, lulus SMK. Ya Allah. Zaman dulu itu kan lulus SMK gitu sudah bisa ngajar tuh ya. Iya. Masih unyu-unyu, masih umur 20-an tahun. Usia saya baru 31 loh Bu ini. Jadi 31 belum genap ini. 31 bulan April nanti. Kayak 30 tahun saya. Iya. Ya Allah, saya ini lahir cepat sudah jadi guru tuh dengan guys. Iya. Terbitkannya sehingga jadi buku. Kalau kita punya buku sekolah ini Bu, punya buku ini kan akreditasi jadi bagus. Nilai plus setahu saya. Saya dulu guru SD dan saya punya kisah sederhana mendirikan sekolah itu Bu. Mendirikan sekolah yang dari muridnya cuma 3, kita belum punya ruangan. Untuk sekolah saya itu duduk di emperan warga, numpang di emperan warga, emperan masjid, numpang beberapa tahun. Kalau hujanan pulang bapaknya. Saya tulis itu Bu, saya tulis, akhirnya jadi sebuah buku. Saya beri judul buku itu 22 kotak sutra untuk 22 mutiara. Nah ini ada bukunya, covernya, tapi saya dapat bukunya. Ini buku saya dengan istri saya yang menurut saya dulu itu pintar-pintar dan punya kelebihan masing-masing. Ada satu anak itu bisa menghafal Al-Quran dengan luar biasa, cepat ke menghafalnya. Saya hanya kasih Al-Quran, saya nggak ajar apa-apa. Ini buku saya dengan istri. Yang saya tuliskan ketika saya masih mengajar PAI, saya PAI, istri saya ngajar kelas 1 SD. Masih kecil anaknya, tapi pintar-pintar. Menghafal Al-Qurannya bagus, ngajinya bagus, dan mereka itu senang banget. Sekolah itu senang banget, hatinya itu bahagia. Pas mereka naik kelas 2, buku ini terbit, dan buku ini isinya kisah-kisah mereka. Anak-anak itu misalkan Mas Bagus. Mas Bagus itu saya tahu, Mas Bagus itu tipe anak yang pendiam, nggak mau ngomong, tapi ketika dia belajar itu cepet banget. Saya sekarang bisa tuliskan, saya punya anak namanya Bagus. Bagus itu adalah anak dari keluarga menengah ke bawah dan begitu. Dia punya cita-cita jadi ini, dan untuk mengejar cita-citanya itu dia ingin menjadi ini. Dia ingin begini. Itu sekarang di buku saya. 22 kotak sutra. Kotak sutra itu jadi begini. Mutiara yang di laut yang harganya mahal sekali di kerang itu, kalau diambil dari laut, dibuka kerangnya, diambil, kemudian dibawa ke permukaan air, mutiara ini terancam kehilangan kilaunya. Bisa dengan mutiara ya, mutiara itu glowing, jadi sangat bersinar. Kalau kena cahaya, dia itu akan bersinar terang, kinclong, meling-meling, bling-bling. Nah, kalau itu diangkat lama di darat, itu biasanya warnanya atau cahayanya akan memudar, akan menghilang lama-lama. Maka dibutuhkan satu tempat khusus untuk mutiara itu supaya kilaunya terjaga. Namanya itu kotak sutra. Mutiara itu ini misalkan kotaknya, ini kotak. Ini kotak, ini mutiara ditaruh di sini. Ini sutra. Kotak berlapiskan sutra. Harus semua sutra. Tidak boleh kain yang lain. Sutra taruh sini. Ini kotaknya, ini ditaruh sini itu mutiaranya plus ditutup supaya apa? Terjaga kilaunya. Kalau ini mutiara ditaruh tempat sembarangan, ditaruh toples, dia hitungan beberapa saat, bulan atau tahun dia akan memudar, hilang, warnanya hilang. Saya mengibaratkan anak-anak kita itu semahal mutiara itu. Karena itu mahal. Mutiara harus ditempatkan pada tempat yang istimewa. Kotak sutra tadi artinya apa? Pendidikan. Kotak sutra itu adalah simbol pendidikan. Pendidikan apa? Karakter. Maka buku saya ini berjudul 22 kotak sutra untuk 22 mutiara. Artinya apa? Kotak sutra itu pendidikan adat. Buku saya tentang pendidikan adat. Bagaimana menanamkan adat pada anak-anak seusia dini, baik dari dia TK maupun SD. Hal apa sih yang perlu kita berikan kepada anak-anak usia SD itu? Saya tuliskan di buku saya semuanya. Saya cetak 15 lembar habis semua. Tinggal beberapa di rumah koleksi saya supaya kenang-kenangan bahwa saya tulis buku. Semua guru di Kabupaten Ngawi nyaris semua membeli buku saya karena menarik, sederhana bahasa saya. Bagaimana mengajari anak-anak tentang sholat, mengajari anak-anak untuk mengaji, mengajari anak-anak kalau di Ngawi itu untuk boso itu kromo inggil. Bahasa Jawa ada nggak bahasa ini Bu? Ada. Bahasa Jawa itu kan kalau di Malang saya tidak tahu apakah pakai bahasa Jawa, apakah pakai bahasa Madura atau bahasa lain.
Jawa juga nih. Sejawa. Jadi ada kromo inggil gitu. Enten. Wonten nggih kromo inggil, unggah-ungguh, nggih sopan santun dengan orang tua seperti apa harusnya berbicara. Saya tulis di sini. Saya tulis di sini semua. Saya mau bawa tapi saya cuma satukan itu buku saja, lupa namanya. Insya Allah kalau nanti kita diberi umur panjang kita bisa bertemu saya bawa bukunya itu bercerita tentang bagaimana menanamkan adab pada anak-anak supaya anak-anak tidak kehilangan ruhnya sebagai orang Indonesia. Saya kemarin melihat data yang dirilis oleh Pak Setiaji, wali kota kita. Orang Indonesia kalau komentar di media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, itu tergolong orang paling tidak beradab se-Asia. Serem sekali. Itu rilis yang dilakukan. Itu resmi rilisnya itu. Pak Sutiaji memposting di IG-nya. Orang ini termasuk salah satu negara yang tidak punya tata krama di media sosial. Padahal dulu Indonesia kan ini ya bro, ya terkenal dengan negara yang ramah, tutur bahasanya itu bagus, disegani oleh dunia karena punya keramah-tamahan. Terus gitu. Ini kasus terakhir tahun 2021, baru bulan yang lalu, di sana negara Indonesia itu di media sosial paling buruk sikapnya se-Asia. Dari setiap 10 negara Indonesia paling buruk. Ini bagi saya memilukan. Dan ini relevan dengan yang saya tuliskan tahun 2018 buku ini. Itu bercerita seperti itu supaya jangan sampai anak-anak kita itu kehilangan apa ya, kehilangan jati diri seperti bangsa Indonesia. Ini kan kalau dari anak-anak seperti Indonesia seperti hari ini ke depan tidak bisa kalau betul dengan jenengan tidak peduli. Kalau dulu jenengan masih ingat anak-anak pas murid-murid itu Bu ya, ketemu gurunya salim minimal tegur, dijauh sudah kelihatan ibu selamat pagi atau segini enjeng tidak mending Bu dari mana mau kemana itu kok di kami mungkin di Malang juga penanya jenengan ada gitu. Sekarang apakah ada anak kita seperti itu? Ada tapi sedikit. Masih ada tapi tadi halo Bu. Itu masih tegur Bu. Ada sekarang itu anak-anak malah lari, nggak mau atau bahkan diem saja. Ada gurunya ketemu di pasamuhan dia diem aja pura-pura nggak lihat. Anak SMP begitu sudah. Karena ada anak-anak SMP yang masih maaf sudah ada yang berdua juga. Masih SMP ya? Bukan di SMP, ada SMP lain ada juga seperti itu. Ada yang sudah ngomong SD sudah banyak seperti itu. Ini kita sebagai seorang pendidik untuk Indonesia ini jangan sampai kehilangan jati dirinya. Kalau kita sudah meninggal, sudah sepuh tidak bisa ngapa-ngapain, anaknya kan sudah menerus kita. Bakal apa yang kita berikan? Maka saya menambahkan anak ini sebagai mutiara dan disediakan kotak sutra yang berharga. Apa yang perlu ada? Jangan sampai anak kita ini lupa dengan jati dirinya atau tinggal jati dirinya. Ini yang coba saya ceritakan di buku saya panjang lebar, hampir 200 halaman di sini. Kisah-kisah tentang bagaimana menanamkan adab pada anak-anak. Sederhana misalkan ringan hati untuk meminta maaf dan memberi maaf. Sederhana. Anak-anak sekarang itu punya kecenderungan pendendam. Punya kecenderungan seperti itu. Bahkan orang tua seusia saya atau seusia di atas saya ada kecenderungan pendendam. Marah itu bertahan lama. Padahal secara agama kita hanya 3 hari berdiam tidak tegur sapa, itu kita sudah tidak terima sholatnya. Budaya ini sudah mulai luntur yang perlu kita kampanyekan. Maka saya tuliskan itu. Apa yang saya bicarakan hari ini adalah apa yang saya tuliskan di buku itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu, mohon maaf. Mungkin itu ada hikmahnya, Maka saya mendorong betul guru-guru saya di SMP itu menulis kisah mengajar selama 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun di sini itu apa pasti ada kisah menarik. Pasti ada. Tuliskan kisah itu. Kisah itu tulis kita terbitkan jadi sebuah buku. Supaya apa? Kalau kita meninggal, buku kita masih ada. Pramudia itu pernah bilang, sehebat apapun manusia, setinggi apapun manusia jabatannya, kalau dia tidak menulis, dia akan hilang. Kita akan hilang. Andaikan Nabi Muhammad begitu ya, ketika bersabda hadisnya tidak dituliskan dalam buku hadis, kisahnya akan hilang, akan terlupakan oleh zaman. Tapi karena ditulis,
di kitab hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang, kira-kira begitu. Beliau secara fisik jasadnya tidak ada, sudah wafat, tetapi secara ajaran, secara pemikiran masih hidup sampai sekarang. Andai kan dulu tidak dituliskan, mungkin ajaran Islam sudah mulai menghilang sampai sekarang, karena daya ingat manusia kian tahun kian menurun. Kalau dituliskan, daya ingatnya sudah mulai hilang, sudah mulai pikun kalau sudah sepuh ya, dan bukunya tidak akan pernah pikun, kitabnya tidak akan pernah pikun, sejarah. Sama adik-adik ini, Rif, Dennis, pasti punya cerita yang menarik dengan gurunya, cerita menarik dengan temannya, cerita dengan orang tuanya, dengan bapak, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Kisah dituliskan, pasti orang lain baca, apa yuk, bagus ya ceritanya ternyata. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan segan untuk menuliskan cerita. Nah, ini saya punya buku yang kedua, saya punya 3 buku alhamdulillah. Buku ini saya tulis ketika pandemi corona lagi sayang-sayang, lagi panas-panas jadi intinya tahun 2019 2020 antara itu pertengahan. Itu saya tuliskan buku ini bersama para guru se-Indonesia. Ini buku kumpulan. Saya alhamdulillah sekarang saya lolos, saya kumpulkan di Surabaya, lolos diterbitkan sebuah buku, Musibah Berbuah Hikmah. Jadi ini kisah tentang pengalaman guru mengajar selama pandemi dan bagaimana guru melihat proses pembelajaran saat pandemi itu, saat corona berdaring. Pasti saya yakin ibu-ibu di sini punya kisah tentang pembelajaran daring seperti apa, suka dukanya, ya enggak? Sukanya, jadi kita bisa banyak ketemu dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri, dengan kerabat. Dukanya apa? Kita harus ngajar jembleng di depan laptop, depan HP. Dukanya juga kita tidak bisa bertemu gurunya dengan Arif tidak bisa ketemu, dengan Dennis tidak bisa ketemu. Kangen, ada kerinduan. Tapi dengan itu kita saling mencintai dengan cara mendoakan. Kisah-kisah seperti itu dituliskan oleh Bapak dan Ibu guru Indonesia dari semua usia. Kalau misalkan saya sudah tua, Mas, aku bisa menulis. Yang di sini ada yang usia 50 tahun lebih, itu ada. Ikut dalam kegiatan nulis ini karena memang ingin bercerita, meninggalkan warisannya apa? Buku. Ini buku kedua saya dan ini buku ketiga saya. Nah, ini buku yang baru terbit tahun 2021. Buku ketiga saya ini berkisah tentang ketika saya lulus S2 di Surakarta, kemudian saya punya bekal keilmuan tentang mengelola sekolah, manajemen sekolah. Karena pendidikan saya S2-nya, disiplin saya manajemen pendidikan Islam, maka saya menuliskan tentang konsep manajemen atau bagaimana membangun sebuah sekolah yang bermutu. Catch 'em all.